Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek pembangunan pabrik produksi. Untuk anggota kelompok kami yang pertama itu ada Farul Roji, Padli, Yuda, itu saya sendiri, dan Indra. Untuk Indra berhalangan untuk hadir karena kan perbedaan shift. Dan untuk pembacaan shift pertama akan dibacakan oleh Farul Roji. Oke, untuk yang pertama yaitu deskripsi kasus yang dianalisis pembangunan pabrik produksi. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah pabrik produksi untuk memproduksi barang secara massal. Proyek ini melibatkan beberapa aktivitas yang diselesaikan secara berurutan. Setiap aktivitas memiliki durasi tertentu dan keterangan satu sama lain, seperti pada data tabel yang ada di PPT, yang dimana ada aktivitas, durasi hari, keterangan. Untuk A yaitu desain rencana pabrik dengan durasi 5 hari, menyusun rencana bangunan dan layout pabrik. Untuk B, pembelian bahan bangunan dengan durasi 10 hari, pengadaan bahan bangunan untuk pabrik. Untuk C, pembangunan fasilitas pabrik dengan durasi 15 hari, membangun infrastruktur pabrik. Dan D, instalasi mesin dengan durasi 12 hari, memasang mesin dan peralatan produksi. E, pengujian mesin dengan durasi 8 hari, menguji kinerja mesin untuk produksi. Dan F, pelatihan karyawan dengan durasi 7 hari, pelatihan bagi karyawan untuk menjalankan mesin. G, produksi awal dengan durasi 10 hari, produksi pertama untuk menguji proses produksi. Adapun ketergantungan aktivitas A harus selesai sebelum B dan C dimulai. Aktivitas B dan C harus selesai sebelum D dimulai. Aktivitas D harus selesai sebelum E dimulai. Aktivitas E harus selesai sebelum F dimulai. Dan aktivitas F harus selesai sebelum G dimulai. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Fadli. Lanjut, ini ada diagram jaringan kerja PRT atau CPM, yang dimana berdasarkan aktivitas dan durasi yang telah dijelaskan tadi. Berikut ini diagram jaringan kerja yang menggambarkan ketergantungan antara aktivitas. Di sini ada tahap-tahapan proses, ya, huruf A, B, C, D, E, F ya. Intinya yang pertama itu dari desain desain rencana pabrik A, yang dimana di situ titik awal yang memulai rangkaian aktivitas. Lalu sebelum ke tahap proses B, yang pertama yang pastinya kita harus menginstalasi mesin dulu di tahap proses D, karena memerlukan waktu 12 hari dan tergantung pada kegiatan sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tahap proses B untuk pembelian bahan bangunan, karena memerlukan waktu 10 hari dan dapat dilakukan bersamaan dengan beberapa aktivitas lainnya. Lalu lanjut ke pengujian mesin. Karena pengujian mesin ini memerlukan waktu 15 hari dan tergantung pada tahap proses D tadi yang menginstalasi mesin. Lalu setelah itu lanjut ke proses F pada pelatihan karyawan, ya, yang dimana pasti memerlukan waktu 7 hari terkait dengan langkah-langkah sebelumnya. Pastinya kayak mempelajari tentang proses-proses work proses kerja dan segala macam. Lalu setelah itu pada proses akhirnya di proses G, tahap G, yang dimana produksi awal. Jadi itu memerlukan waktu 10 hari untuk menyelesaikan proyek. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Yuda. Ya, di sini saya akan menjelaskan jalur kritis dan non kritis, di mana ada langkah-langkah menentukan jalur kritis. Yang pertama, untuk mencari jalur kritis, kita harus menghitung durasi total untuk setiap jalur dari awal hingga akhir proyek. Di mana untuk jalur A, B, C, D, E, F, G, yaitu yang berdurasi. Yang pertama A yaitu 5, B 10, C 15, D 12, E 8, F 7, dan G
Dan ini ditambahkan keseluruhan, yaitu totalnya itu 67 hari. Nah, untuk yang kedua, jalur A, B, C, D, E, G yang berdurasi yang pertama itu A5, B10, C15, B12, E8, G10, dan ini juga ditambahkan, yaitu ditotalkan menjadi 60 hari. Nah, yang terakhir yaitu jalur A, B, C, F, G yang berdurasi A5, B10, C15, F7, G10, dan ditotalkan yaitu totalnya 47 hari. Nah, di mana jalur kritis yang memakan waktu paling lama dan tidak bisa ditunda yaitu A, B, C, D, F, G dengan durasi paling lama 67 hari. Dan yang kedua yaitu jalur non kritis, jalur yang tertunda sedikit tanpa menunda proyek keseluruhan, yaitu A, B, C, D, E, G dengan durasi 60 hari. Dan yang terakhir yaitu A, B, C, F, G dengan durasi 47 hari. Nah, di sini yaitu usulan perbaikan, di mana poin ke-1 yaitu pengurangan durasi jalur kritis. Cobalah untuk mempercepat aktivitas pada jalur kritis. Contohnya itu mengalihkan lebih banyak tenaga kerja untuk pembangunan fasilitas pabrik C atau instalasi mesin D. Dan poin kedua yaitu peningkatan efisiensi, di mana gunakan teknologi atau sistem manajemen proyek untuk memantau progres setiap aktivitas untuk mempercepat tahapan tertentu jika memungkinkan. Untuk poin yang ketiga yaitu paralelisasi aktivitas, ya, yang mana terisi dari jika memungkinkan beberapa aktivitas yang tidak berada di jalur kritis dapat dijalankan secara bersamaan. Contohnya yaitu pengujian mesin E dan pelatihan karyawan F jika tidak ada ketergantungan langsung antara keduanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.